Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alan nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen Emilia Sari, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu presentasi yang berjudul proses transformasi hadis. Jadi kalau kita berbicara mengenai proses transformasi hadis, maka ada dua istilah yang penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang pertama adalah at-tahammul, kemudian yang kedua adalah al-ada, tahammul wal ada. Tahammul ini artinya bagaimana seorang murid itu mendapatkan atau meriwayatkan hadis dari gurunya. Kemudian al-ada adalah bagaimana seorang guru itu memberikan hadis kepada muridnya. Nah, biasanya dalam proses transmisi hadis dari guru kepada murid dan seterusnya, murid kepada sana-sana seterusnya, perawi-perawi selanjutnya, itu ada 8 metode yang lazim ya. Yang pertama adalah metode as-sama atau metode mendengar. Bagaimana seorang murid itu mendengarkan langsung hadis dari gurunya. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi, karena ini membuktikan ketika seorang itu mendengar langsung dari gurunya dalam periwayatan hadis itu, ini membuktikan mereka hidup satu zaman ya. Dan ini membuktikan juga bahwa syarat daripada kualitas hadis, yaitu ittisalus sanad, ketersambungan mata rantai sanad, itu terpenuhi. Kenapa? Karena dia mendengar atau bertemu langsung murid dengan gurunya. Ya, biasanya kalimat-kalimat atau kata-kata yang biasa di dalam periwayatan hadis metode asama ini adalah sami'tu. Kalau banyak sami'na, hadatsani, akhbaroni dan sebagainya, atau akhbarona, hadatsana dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah metode al-qiraah. Apa al-qiraah? Al-qiraah adalah membaca, yaitu murid membacakan kitab hadis di hadapan gurunya, kemudian gurunya itu membetulkan, meneliti, menyimak satu persatu hadis. Kalau ada yang salah dibetulkan, ada yang kurang ditambahkan dan sebagainya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah metode al-kitabah. Apa al-kitabah? Al-kitabah adalah menuliskan hadis, yaitu guru menuliskan hadis, membuat catatan hadis, buku kitab hadis, kemudian catatan ini diberikan kepada muridnya untuk dipelajari atau untuk diriwayatkan. Kemudian yang keempat adalah metode al-ijazah, yaitu pemberian izin seorang guru untuk kepada murid untuk meriwayatkan kitab hadis yang diberikan kepada muridnya ya. Kemudian yang kelima adalah metode al-i'lam, yaitu mengumumkan, yaitu guru mengumumkan ya kepada halayak bahwa kepada seseorang ya, bahwa muridnya itu telah diberikan semacam izin untuk meriwayatkan hadis ya yang dia miliki. Kemudian yang keenam adalah al-wasiat. Apa al-wasiat? Wasiat adalah artinya guru ini memberikan wasiat ketika dia akan pergi jauh atau ketika dia merasakan meninggal, kitab hadis itu saya wasiatkan kepada seseorang, kepada sini, kepada si itu. Kemudian yang ketujuh adalah al-mutanawalah atau pemberian, yaitu seorang guru memberikan kitab hadis kepada muridnya untuk dipelajari. Ya, kemudian yang terakhir yaitu al-wijadah. Apa al-wijadah? Yaitu seseorang menemukan kitab hadis
ya seseorang menemukan kitab hadis, ya kemudian dia pelajari, kita baca-baca. Nah ini apa namanya, eh, beberapa metode daripada bagaimana hadis itu tersampaikan dari satu perawi ke perawi yang lainnya. Tapi yang paling diterima itu ada tiga ya, metode apa namanya, al-asama, kemudian al-qiraah, kemudian al-kitabah, al-ijazah. Nah, kalau yang al-i'lam kemudian yang lain-lain itu masih, yang al-i'lam terutama itu masih dalam perdebatan para ahli ya, para ahli hadis apakah bisa diterima apa tidak. Nah, tapi memang yang paling tinggi itu tadi asama, yaitu bagaimana seorang murid mendengarkan langsung dari gurunya. Nah, sepintas dari 8 metode ini sebenarnya kelihatan biasa. Itu adalah bisa dikatakan satu metode pembelajaran ya bagi kita, ya. Nah, tapi yang membedakan adalah kualitas dan kredibilitas para perawi itu, ini yang membedakan kita dengan tradisi keilmuan-keilmuan yang lainnya, ya. Bagaimana hadis itu dijaga bukan sekedar oleh metodenya tapi juga dilihat oleh para perawinya, ya. Bagaimana perawi itu dia harus memiliki syarat adil wal jarh, yaitu bagaimana dia memiliki jiwa takwa, akhlak terpuji, akhlak kemudian dia memiliki sifat muruah, menjaga muruah ya. Maka itu sebabnya Imam Bukhari dia tidak menerima hadis dari seseorang yang pendusta, yang pernah dusta meskipun itu terhadap hewan ya. Misalkan seseorang itu memanggil kur-kur kepada ayamnya seolah-olah akan diberikan makan tapi ternyata tidak jadi diberikan makan. Maka Imam Bukhari tidak menerima orang-orang yang tidak menerima hadis dari orang-orang seperti ini, ya. Nah, apalagi misalkan maksiat ya, itu tidak diterima orang-orang yang pendusta, ahli maksiat dan sebagainya. Jadi benar-benar diterima hadis itu dari orang-orang yang memiliki kualitas ketakwaan, kualitas akhlak yang tinggi, itu kredibel. Kemudian yang kedua adalah kualitas daya ingat hafalannya atau dobit. Nah, bagaimana dia tetap menjaga hafalan itu tidak mudah lupa. Maka Imam Bukhari itu bagaikan fotokopi akalnya, otaknya. Ketika mendengarkan dia langsung hafal dan tidak lupa sampai akhir hayatnya, tidak mengalami kekurangan daya ingat. Ada orang yang memiliki daya ingat kuat di masa mudanya tapi di masa tuanya dia lemah. Nah, yang seperti ini tentu ada perbedaan-perbedaannya. Nah, kemudian itu solusi sanad tadi ya, ketersambungan mata rantai sanad itu. Nah, jadi apa namanya, itu yang membedakan bagaimana hadis itu ternyata dijaga sedemikian ketat syarat-syaratnya dengan metode yang juga sangat unik ya, sehingga tidak bisa sembarangan orang itu mendengarkan atau mengatakan hadis ya, menyebutkan hadis. Maka harus diteliti ini dari siapa, kemudian dia mendengarkan hadisnya bagaimana, hidup sezaman apa tidak. Maka Imam Bukhari itu memiliki guru 1080 orang ya, dan itu ada biografinya tertulis, dan dia di situ ada tobakot ya, tingkatan-tingkatan para perawi. Dan yang paling tinggi Imam Bukhari memang mendengarkan langsung terhadap guru-guru ini, karena Imam Bukhari memang melakukan rihlah hadis ya, dari satu kota ke kota yang lain, dari negara satu ke negara yang lainnya. Nah, dengan proses transformasi hadis dan metodenya ini dan kualifikasi seorang perawi yang sedemikian ketat, maka pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa memang hadis itu otentik ya, memang benar-benar ada, sehingga kita bisa membantah kaum ingkar sunnah yang meragukan hadis dan hanya mempercayai Al-Quran, sekaligus membantah tuduhan-tuduhan orientalis bahwa hadis ini itu tidak terjaga karena ditulis ratusan tahun atau pada abad kedua Hijriah ya. Maka apa namanya, dengan kita memahami tahamul wal ada ini, pada akhirnya hadis itu memang terselamatkan ya sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga layak, wajib untuk menjadi pedoman ajaran, sumber ajaran Islam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.